kembali untuk bersama-sama mengikuti acara yang sudah tidak asing lagi, yaitu apa? Good morning, good morning, Jesus. Sudah dikasih Tuhan, kami bergembira dapat berjumpa dengan Anda lagi di dalam lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama, Allah itu baik. Yang kedua, terlalu besar, aku syukur kami. Kemudian kami masuk ke dalam karya terbesar, refren. Kemudian kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, di hadiratmu. Dan yang kelima adalah ku kagum hormat akan engkau. Hanya refren saja. Jadi Allah itu baik. Kemudian lagu kedua terlalu besar. Lalu masuk refren karya terbesar. Kemudian lagu yang berikutnya adalah lagu penyembahan di hadiratmu. Dan terakhir ku kagum hormat akan engkau. Refren saja. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, datang kepada Tuhan dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami bersyukur karena di saat-saat seperti ini, di kondisi-kondisi yang tidak baik ini Tuhan, kami masih tetap bisa bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang bersama-sama dengan para viewer saat ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau di pagi hari ini, untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Mengapa kami bisa saat ini tetap memuji Engkau, tetap menyembah Engkau dalam keadaan yang baik? Semua itu karena Allah begitu peduli. Karena Allah itu begitu besar, Allah itu baik. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, maka Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga kami ini orang percaya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Sungguh Bapa, kami mengerti bahwa terlalu besar kasih-Mu bagi kami, pengorbanan-Mu. Oh terima kasih Yesus, telah kulihat
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, besar. Kami mau menghayati betapa besarnya kasih-Mu Yesus yang rela berkorban mati bagi kami. Kau berikan bagiku, sungguh terlalu mahal. Darah-Mu tercurah bagi kami untuk menebus hidup kami, Tuhan, menebus hidupku. Sungguh terlalu besar. Terima kasih Tuhan, darah kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk membalas kasih-Mu selain kami memuji Engkau, Tuhan. Terlalu mahal, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Sungguh terlalu mahal, oh kasih-Mu Bapa. Oh Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah bagi kami untuk menebus, untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu mahal darah-Mu. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Kau telah rela berkorban bagi kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh diselamatkan. Oh Tuhan, inilah pujian kami, inilah sembah sujud kami. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih, benar Tuhan. Oh kasih-Mu yang besar, oh selamatkan kami. Oh kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami yang tak layak Kau jadikan layak. Terima kasih. Oh Engkau menderita, sungguh Engkau mati di atas kayu salib ketika kami dalam keadaan berdosa. Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Engkau telah menebus kami, Engkau menebus hidup kami Tuhan. Saat ini Kau mengampuni dosa kami. Mari, oh Tuhan, kami mau tetap bersyukur, bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengingat-ingat Tuhan kasih-Mu yang begitu besar, tak ada satu hari pun tanpa mengucap syukur. Di masa prapaskah ini Tuhan Kau ingatkan kami kembali. Kasih-Mu begitu besar, darah-Mu yang begitu mahal. Oh terima kasih, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini adalah pertolongan-Mu. Kami bisa
bisa hidup sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang luar biasa, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, karya yang terbesar dalam hidup kami bukan pekerjaan kami, bukan kepandaian kami, tetapi hanya kematian-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa. Oh, terbesar dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh karya yang terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu. Karya yang terbesar hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar, benar Engkaulah harta bagi kami, besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau yang ku kagumi. Engkau ku kagumi. Benar Engkau yang ku kagumi Tuhan. Engkau harta kami yang terbesar. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Biarlah melalui segala perbuatan kami, melalui gaya hidup kami, melalui perkataan kami Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Engkau sungguh besar Yesus, Engkau sungguh besar, sungguh besar Yesus. Yesus, Kau kagumi. Yesus, biarlah hidup kami boleh hanya memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk membalas kasih-Mu Tuhan, untuk membalas kasih-Mu. Hati kami memuji Engkau, hati kami meninggikan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan, yang kami sembah, yang kami sembah, yang kami muliakan. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Biarlah saat ini kami boleh masuk ke dalam dekapan-Mu Tuhan, ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau hadir dan Engkau memeluk kami saat ini, karena Engkau tahu keadaan kami. Engkau sangat mencintai kami. Engkau sangat mencintai kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan, Kau hadir Tuhan, umat-Nya yang datang dengan segenap hati, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Dan hadirat-Mu memenuhi kami saat ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa,
yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya saat engkau berbeban berat, saat engkau letih lesu, saat kekuatanmu tidak ada, engkau datang saat ini kepadaku. Saat ini juga aku memberikan engkau kelegaan. Bersyukurlah, pujilah namaku. Janganlah pernah engkau khawatir akan masa depan. Apa yang akan terjadi bulan ini, bulan yang akan datang, dan seterusnya. Hidupmu ada di dalam tanganku. Hidupmu penuh dengan pengharapan di dalam aku. Percayalah anakku, aku telah datang ke dunia ini untuk supaya engkau hidup. Hidup di dalam aku, hidup di dalam berkemenangan dan berkelimpahan. Shalom. Selamat pagi para viewers yang dikasih Tuhan. Luar biasa kalau pada pagi ini kami semua masih bisa memuji menyembah. Kami masih diperkenankan untuk bersyukur. Luar biasa dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, kami masih diperbolehkan untuk mengalami sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bacaan pertama, kalendarium Gereja Katolik, diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-50, saya ambil 2 ayat saja, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang
murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Saudara, para viewers yang dikasihi Tuhan, konteks ayat ini dengan jelas dimaksudkan bahwa Mesias akan memberi kepada kita satu kekuatan untuk berkata-kata melalui lidah kita. Untuk apa, saudara? Untuk bisa menghibur orang yang lemah, orang yang penuh kesusahan, orang yang mungkin pada saat ini mengalami ketidakpastian, keraguan-raguan, ketakutan. Saudara, para viewers yang dikasihi, diberi oleh Tuhan kekuatan untuk dapat berkata-kata yang baik, menghibur, agar supaya mereka tidak lebih mengalami ketidakraguan. Terkadang memang, saudara, ketika kita berbicara, ketika kita mau memberikan sesuatu yang baik, maksud yang baik itu kadang justru berakhir dengan kesedihan. Bahkan tidak jarang kita boleh meneteskan air mata oleh karena apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kadang mereka tidak bisa menerima, saudara. Tapi percayalah, Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan selalu punya cara untuk membuat air mata kita berangsur-angsur menghilang. Karena kita berharap justru di saat-saat seperti ini, di saat-saat kita semua dianjurkan oleh pemerintah untuk berada di rumah, saat dimana sesungguhnya Tuhan kepingin kita bersatu hati untuk memuji, ada begitu banyak justru waktu ini kita pakai untuk sesuatu yang tidak benar. Bahkan mungkin banyak daripada kita mengalami stres karena yang biasanya keluar sekarang ada di rumah. Tapi percayalah, saudara, kejutan-kejutan Tuhan seringkali tanpa kita duga hadir dalam kehidupan ini dan membuat kita benar-benar merasa seperti mendapat sesuatu berkat yang luar biasa. Jangan biarkan pikiran kita ditipu oleh keruwetan dunia. Jangan biarkan semangat kita patah karena cobaan dunia, seperti yang saudara dan saya alami semua di dunia ini, pandemi COVID-19 yang saat ini menyerang manusia dimanapun di dunia ini. Selalu katakan dalam diri Anda dan saya, bangkitkanlah aku ya Tuhan, jadikanlah aku istimewa hari ini di tangan-Mu. Selalu perkatakan firman Tuhan, berikan kepadaku lidah seorang murid yang dapat memuji dan menyembah. Engkau tidak percuma, saudara. Engkau berharga di mata Allah. Bahkan ada lagu yang mengatakan, bulu yang terbulat akan dipatahkannya, dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya, dia akan jadikan
kita saling menghakimi orang-orang yang kita rasa tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika saat ini boleh terjadi, Tuhan minta supaya kita diam. Jangan terlalu mengomentari hal-hal apapun yang menurut kita benar tapi belum tentu Tuhan bilang betul. Menurut kita benar tapi Tuhan bilang tidak betul. Saudara, marilah setiap lidah yang sudah kita peroleh dari Tuhan boleh diperkatakan sesuai dengan kasih Allah. Bukan kita harus menuduh yang A atau yang B, belum tentu kita benar. Bila kita melihat di sekeliling, kita akan begitu banyak menemukan permasalahan yang timbul dari lidah. Sebab banyak orang memakai lidah itu untuk perkataan yang sebenarnya Tuhan bilang tidak perlu kau perkatakan. Kamu hanya boleh memuji namaku saja, menyembah aku saja. Banyak orang gunakan lidah itu untuk gosip. Ini lebih-lebih lagi, saudara. Kasih berita-berita yang menakutkan yang sesungguhnya kita sendiri belum tahu apakah itu berita itu benar atau tidak. Kita mengadu domba secara tidak langsung, provokasi, sehingga terjadi paling tidak perpecahan pendapat di antara sesama kita. Dan sebagai orang Katolik, seharusnya perkataan kita dapat memberi semangat baru dan sukacita baru kepada orang lain. Bukannya kita kemudian saling menuduh, saling menghakimi. Yesaya mengumpamakan dirinya sebagai murid Tuhan. Yesaya mengandaikan dia ini hamba Tuhan yang diberikan lidah dan dipertajam pendengarannya, sehingga setiap hari Tuhan mengajarinya agar ia dapat dipakai untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Lidah yang dikuduskan oleh sabda Tuhan dapat menerangi jalan hidup orang percaya. Salah satu cara bagaimana lidah ini bisa dikuasai dan dipakai oleh Tuhan adalah kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Kita harus banyak melakukan saat teduh, dan kita boleh memuji dan menyembahnya. Jadi saudara, apa yang harus kita kerjakan dengan lidah kita? Yang pertama, dengan lidah yang dikuduskan oleh firman-Nya, kita harus mau menyampaikan firman Tuhan. Kita harus mau memberi pengajaran, mau memberi teguran dan juga penghiburan, serta tidak lupa memberi dorongan untuk maju kepada mereka yang letih lesu dan berputus asa. Yang kedua, dengan telinga yang sudah dikuasai oleh Tuhan, kita dipersiapkan untuk siap mendengarkan apa saudara? Keluhan, permohonan dengan pemahaman serta kepedulian kepada sesama kita. Yang ketiga, dengan sikap ketekunan dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Saudara, kita mau komit, rela melakukan pelayanan tanpa pamrih, seperti Yesus yang rela mengorbankan jiwa, raga, serta kemuliaannya demi menebus kita manusia yang berdosa. Pelayanan Yesus Kristus sepanjang hidupnya ditandai dengan 3 hal tadi, saudara. Lidah yang dikuduskan, yang menyampaikan firman, telinga yang sudah dikuatkan untuk supaya mendengarkan, siap menerima keluhan, dan ketekunan kepada Kristus, komit untuk melayani. Itulah Yesus Kristus yang begitu jelas pengorbanannya, begitu komit dan begitu nyata. Inilah yang harus kita rasakan melalui hari-hari masa prapaskah seperti sekarang ini. Jadi saudara, menjadi murid Kristus berarti bersedia, ready
dari hari ke hari, memberikan diri kita secara total untuk diperbaharui senantiasa oleh Allah, dan bersedia menghadapi tantangan, termasuk bagaimana kita berkata-kata sesuai dengan kehendaknya tanpa memanipulasi perkataan kebenaran firman Tuhan. Bila tidak, kita bukan murid Kristus, kita bukan hambanya, tapi hamba palsu. Jadi saudara, maksud dari karunia lidah dan telinga seorang murid adalah apa? Memampukan kita semua sebagai murid Kristus untuk menjalankan misi perutusannya, yaitu apa saudara? Memberi semangat kepada orang yang letih lesu dengan sabda Allah. Sekali lagi, siapa orang yang letih lesu itu? Mereka-mereka yang berada di bawah penyembahan berhala. Ada beban penyembahan berhala. Saya tidak tahu saudara menyembah berhala dengan cara apa. Mereka-mereka yang putus harapan, itu orang letih lesu. Mereka yang dikalahkan oleh setan, mereka yang selalu ketakutan, yang hidupnya di bawah tekanan dunia. Orang-orang tersebut saudara wajib, kalau saudara murid Tuhan, orang-orang tersebut harus dikuatkan dengan harapan dan janji-janji yang sesuai dengan kesempurnaan diri Yesus Kristus. Saudara, Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai orang beriman, terutama dalam saat-saat serangan COVID-19 seperti saat ini, kita perlu banyak berdoa saudara. Kita perlu ya, minta kekuatan pada Yesus agar kita diberkati, bisa mempunyai lidah dan telinga sesuai dengan murid Kristus. Kita harus yakin lebih dulu. Kita harus yakin lebih dulu di tengah-tengah masalah dan kesulitan seperti saat ini. Ketika kita setia pada kehendak Allah, kita tidak akan dipermalukan, karena Allah akan menolong kita dan memberi kita jalan keluar yang penuh damai dan sukacita. So, don't worry. Selalu perkatakan firman Tuhan. Kamu sudah diberi lidah dan telinga seorang murid. Luar biasa. Kita murid dia, murid Allah. God bless you. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Dan Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu, jadikan aku bait suci yang kudus, dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Benar Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan, untuk kami semuanya, para viewers yang bersama-sama dengan kami saat ini. Jadikan kami Tuhan bait suci-Mu. Biar kami memiliki saat ini mulut yang kudus, pikiran yang kudus, pendengaran yang kudus, hati yang kudus, agar di masa-masa yang sulit ini kami bisa menyelamatkan mereka, kami bisa berbagi kasih bagi mereka, kami bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan sebagai murid-murid Kristus. Mulut kami ini boleh menjadi penghiburan bagi mereka.
Mulut kami boleh menumbuhkan pribadi mereka, iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini biarlah kami boleh mengalami perubahan hidup. Di dalam masa-masa seperti ini kami mengingat siapakah kami ini. Kami dipilih Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang hanya memperkatakan firman Tuhan, yang hanya memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami saat ini kami hanya persembahkan kepadamu sebagai tubuh, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Pakai kami semua para viewers yang hadir pada saat ini sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah selesai dengan GMJ Good Morning Jesus, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memuji meninggikan namamu. Dan biarlah Tuhan kami saat ini mau beraktivitas di rumah kami. Stay home di dalam masa lockdown ini. Stay at home untuk melakukan apa? Tentunya memuliakan nama Tuhan, mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus, andalan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah firman yang telah kami wartakan. Puji-pujian yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan, pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku kagum hormat akan ada sedikit pengumuman, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, Trihari Suci, kami tidak ada GMJ. Kami akan berfokus kepada Kamis Putih, yaitu apa? Di mana Yesus di dalam perjamuan malam terakhir bersama dengan para murid, kemudian dia boleh mengalami penderitaan. Hari Jumat di puncak-puncaknya, di mana dia disalibkan sebagai orang yang terhina. Dan kemudian pada hari Sabtu kami akan merayakan Paskah secara luar biasa dengan hati yang gembira. Walaupun masa seperti ini, kami tetap mengalami kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Amin ya. Jadi Senin lagi. Senin ya, kita mulai GMJ dengan format yang baru hari Senin, Rabu dan Jumat ya, formatnya berbeda. Firman Tuhan hari Selasa, Kamis dan Sabtu formatnya praise and worship dengan firman Tuhan ya. Terus untuk DG minggu ini diganti dengan Jumat suci, dan minggu berikutnya, Jumat berikutnya kami akan memulai dengan live streaming Domus Gloriae ya. Dan pada saat itu kami juga mengundang speaker, yaitu Romo Lulus di tanggal 17 April melalui live streaming di rumah kami masing-masing. Luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, sekarang kita mau sapa-sapa. Ya, terima kasih semua yang sudah join di ini. Ada Olga Gita, Lelia Halim, Handi, Lelia Halim, semua siapa lagi ini?
Teti Kurniawati, Henry Purnama, Citers, Maria Stefani. Halo semuanya, Noni, Puspa ini ya, Puspa. Halo. Terus dari Olga Gita, morning Om, Tante Iva dan semuanya. Adrian, Leonard, ada Fendi Lengkono. Ya, semuanya terima kasih. Sebentar ya, mana aduh ini. Imelda Yoman, My Little Jonah. Semuanya ada. Ferdi, semuanya terima kasih ya, dan juga yang sudah share lirik, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Oke, stay healthy. Stay at home bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan kasih kendor. Oke. Bye bye, God bless you. God bless you all. Sudah, benar? And video.